Fokus kita kalau belanja online mungkin hanya seputaran marketplace aja. Apalagi hair care, ya skin care, body care, biasanya nggak jauh-jauh dari Shopee. Padahal ada juga yang namanya Sociolla, yang menawarkan pengalaman belanja yang menarik dan produk yang terkurasi. Emang ada Will yang beli di Sociolla? Seberapa worth it sih untuk berbelanja di Sociolla dibandingkan dengan di marketplace? Halo, saya Willy Pujo Hidayat dan Anda sedang mendengarkan Conversation Podcast, sebuah podcast tentang e-commerce. Disclaimer dulu, ya episode ini tidak di-endorse oleh Sociolla, ini karena pure, ya murni saya pengguna dan saya rasa ini menarik sekali untuk dibahas. Fokus kita selama ini kalau belanja memang ya nggak jauh-jauh ya pasti bisa dipastikan ke marketplace gitu ya. Ya Tokopedia, ya Shopee, Lazada juga mungkin kurang populer gitu ya, apalagi mungkin Blibli.com yang lebih ke high ticket seller. Padahal ada sebuah brand toko online yang sudah eksis sejak belasan tahun yang lalu. Punya standar pelayanan yang baik, terkurasi, ya ini yang penting, serta harga yang menurut saya cukup kompetitif ya, cukup bersaing dengan marketplace. Apalagi khususnya di segmen women's care. Mungkin memang dominasinya perempuan ya, jadi mungkin kalau saya beli situ saya dianggap mau terlihat lebih cantik. Malah sekarang mereka udah mulai mengembangkan omni-channel melalui kayaknya sih ya experience center offline ya, yang banyak sekali kita temukan di beberapa mall di Jakarta. Siapa sih Sociolla? Ini kalau saya kutip dari beberapa referensi yang ada di internet ya, kita sangat dengan mudah menemukan referensi di internet. Sociolla ini merupakan bisnis B2C dari perusahaan yang namanya PT Sosial Bella Indonesia. Mereka ini didirikan di Maret tahun 2015. Podcast ini direkam bulan Juni 2026 sehingga total kurang lebih udah 11 tahun. Gokil. Sebagai perusahaan internet bisa sustain ya, selama itu tentu bukan kaleng-kaleng ya, bukan pencapaian yang bisa diremehkan gitu, itu luar biasa. Awal kemunculannya yaitu ingin memberikan rasa aman dalam tanda kutip kepada para masyarakat dengan menyajikan hanya produk-produk yang lulus pengujian BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kita tahu internet ini minim sekali pengawasan ya, jadi barang apa aja bisa masuk, barang yang ya mohon maaf ya mungkin abal-abal, kita nggak tahu produksinya seperti bagaimana, kita nggak tahu standar hygiene-nya bagaimana, atau bahkan mungkin tidak lulus BPOM sehingga berbahaya bagi para penggunanya. Nah, Sociolla itu serius sekali menanggapi hal ini sehingga produk yang mereka jual itu terkurasi. Jadi kata kunci Sociolla itu adalah terkurasi, yang hanya memiliki sertifikat BPOM sajalah yang ada di Sociolla gitu ya, hanya mereka sediakan. Ini postingannya kayaknya promosi Sociolla banget ya. Sociolla, tahu nomor rekening saya nggak? Abaikan. Oke. Nah, kenapa episode ini mengangkat tema tentang Sociolla? Karena sangat menarik ya. Jadi secara model bisnis dan inovasinya itu sangat bisa digunakan dan ditiru oleh brand-brand besar atau pedagang kecil yang ingin keluar dari marketplace. Kenapa? Begini saya jelasin. Pertama kita ngomongin tentang model bisnis dari Sociolla terlebih dahulu. Kalau kita ngomongin model bisnis, Sociolla itu bukan seperti marketplace yang C2C ya, atau customer to customer, lebih ke atau yang end to end ya, customer to customer, bukan seperti marketplace seperti itu. Kalau online marketplace kan semua orang bisa jualan, ya semua orang bisa membeli. Kalau Sociolla ini berbeda. Model bisnisnya itu B2C atau business to customer. Jadi entitasnya yaitu bisnis ya, tadi ya PT Sosial Bella menjual ke customer yang notabene adalah end user seperti saya, seperti Anda mungkin juga pengguna Sociolla atau mungkin jutaan pembeli lainnya di Sociolla. Jadi Sociolla bekerja sama dengan brand. Nah, brand supply barang ke mereka, ya barang masuk ke warehouse-nya Sociolla, kemudian mereka kirim order dari customer langsung ke customer. Barang dikirim dari warehouse, sangat rapi, ya ada flow-nya. Jadi B2C, business to customer. Mirip-mirip dengan Blibli ya, juga B2C, ada segmentasi B2C-nya juga. Dan pastinya berbeda dengan marketplace. Apa kelebihannya? Kelebihannya, yang tadi saya sampaikan di awal, karena mereka punya barangnya, mereka jadi bisa selektif memilih brand. Mereka harus lebih selektif memilih brand. Jadi produk yang mereka jual adalah produk-produk yang sudah terkurasi. Mereka mengecek dulu itu produk sudah ada BPOM-nya atau belum dan seterusnya. Oke, kebayang ya? Mirip apotek non-wheel atau kayak toko kelontong gitu ya, bisa masukin barang harus dicek dulu, betul? Emang begitu konsepnya.
cuma dengan skala yang lebih besar gitu ya tentunya. Mereka dapat keuntungan dari mana? Ya ini sih asumsi saya ya. Mereka punya keuntungan, ambil keuntungan dari yang pertama yaitu markup harga retail. Ini sangat umum, sangat wajar yang ada di pemain retail. Ya misalkan brand kasih diskon 20% gitu ya, atau mungkin lebih dari itu. Nah itulah margin mereka. Atau mungkin bisa di markup lagi sedikit ya. Yang kedua bisa juga dari kerja sama brand. Dengan database yang sangat besar, dengan database yang sangat kuat, dengan pengguna yang sangat loyal, tentunya ini bisa jadi corong masuk ya bagi brand untuk bisa dipromosikan atau dijual di Sociolla gitu ya, dan seterusnya. Ini yang mungkin membuat harga di websitenya itu lebih kompetitif ya, atau bahkan jauh lebih murah dibandingkan dengan di marketplace. Kenapa? Karena diskonnya itu bisa kita ambil langsung di websitenya. Saya sering banget dapat diskonnya, dapat gratis ongkir ya. Karena tadi, kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena tadi ya mereka punya kekuasaan dalam tanda kutip ya untuk mengatur margin. Jadi pelajaran adalah kenapa hal ini layak ditiru. Ya, terlepas dari pendanaan mereka yang sudah mereka terima besar sekali, ada dari East Ventures, ada dari Temasek, General Atlantic, dan sebagainya, banyak banget investor besar yang nilainya sampai 250 juta dolar atau sekitar 4 triliun lebih nih kayaknya, lebih sekarang udah 18.000 dolar. 18.000. Jadi tentunya silakan teman-teman konversi sendiri ya, 250 juta dolar dikonversi 18.000 jadi berapa. Model bisnisnya ini sangat layak dan sangat bisa kita jadikan role model untuk kita duplikasi. Buat teman-teman yang udah kepikiran untuk keluar dari marketplace, ini bisa dijadikan referensi gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau main dua kaki dari marketplace dan website sendiri, coba pertimbangkan beberapa hal ini dari Sociolla. Oke. Poin pertama yaitu niche. Ya, saya ulangi, poin pertama yaitu niche. Teman-teman tentukan mau fokus di mana. Sociolla itu mau fokus di women's care yang tersertifikasi BPOM. Itu niche banget. Ya, teman-teman juga perlu tentukan. Jadi fokusnya di mana. Teman-teman mau fokus jualan apa. Nggak boleh lagi ada palu gada ya, apa yang lo mau gue ada gitu. Udah nggak bisa, harus fokus. Tentukan niche-nya teman-teman itu arahnya mau kemana. Misalkan mau fashion sport saja, mau fashion formal pria, atau mau sepatu kulit, dan seterusnya. Jadi harus fokus, niche ya, pilih niche-nya itu apa. Oke. Yang kedua yaitu branding. Ya, yang kedua yaitu branding. Fokus menanamkan kepikiran pelanggan atau calon pelanggan kalau kita adalah top of mind ya untuk produk-produk di kategori tertentu. Jadi setelah niche-nya ditentukan, kita harus membuat customer itu, membuat website kita itu ada di top of mind mereka untuk kategori dari niche tersebut. Dengan kelebihan ini, dengan kelebihan itu, dan seterusnya gitu ya. Produk kita ada garansi, kalau ada defect bisa langsung ditukar gitu ya, tukar kalau rusak dan sebagainya. Itu yang kita highlight terus. Bahkan Sociolla itu punya kardus khusus ya, kardus sendiri dari mereka. Ada logo Sociollanya, ada beberapa tulisan-tulisan menarik. Jadi saya bahkan dia pakai isolasi yang itu khas banget, susah dibuka isolasinya. Jadi kelihatan banget kalau misalkan sampai dijebol itu nggak bakal bisa punya lagi isolasi kayak gitu ya, susah nyarinya. Jadi kita pegang kepercayaan mereka bisa transfer dengan aman tanpa ragu, ya, staff support yang bisa dihubungi, kecepatan pengiriman dan sebagainya. Tadi yang pertama adalah niche, yang kedua branding, dan yang ketiga adalah think long term, berpikir untuk jangka panjang. Kita dorong sebanyak mungkin orang untuk check out di website kita. Kita main dua kaki nggak apa-apa, awalnya beli dari tempat lain ya seperti marketplace, tapi kita belokkan ya supaya dia mau beli di website kita. Saya ada bahas di episode ke-36, teman-teman silahkan scroll ke bawah sedikit di episode ke-36 tentang cara sebuah brand tas membelokkan pelanggannya dari marketplace ke website mereka sendiri. Oke, intinya kita berikan keuntungan lebih ya kalau beli langsung, atau kalau beli di tempat lain harganya lebih murah ya, ada tambahan garansi dan seterusnya. Jadi ada bonus apa, jadi betul-betul ada benefit yang mereka dapatkan kalau mereka beli langsung di website kita gitu ya. Kenapa long term? Karena memang ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya, sabar, dibangun bisnisnya pelan-pelan. Nggak bisa sekali bikin website langsung cuan, ya bisa aja sih, cuma tidak organik gitu, butuh proses untuk bisa top of mind, untuk bisa dikenal ya. Yang keempat, loyalty.
Sosiola punya poin yang bisa ditukarkan. Ya, jadi pelanggannya terikat. Karena setiap saya belanja, saya dapat poin. Dan kita akhirnya terdorong untuk belanja lagi. Oh, ada poin nih saya yang harus dipakai. Kita pakai lagi, kita belanja lagi. Seperti itu. Dan pada level yang lebih lagi, kita bisa buat gamifikasi. Ya, kita bisa buat affiliate sebagaimana dilakukan oleh Shopee, TikTok, dan seterusnya. Tapi fokus ke poin-poin ini aja dulu. Ya, yang pertama tadi ada niche, yang kedua ada branding, yang ketiga ada think long term, yang berpikir jangka panjang, dan yang keempat adalah loyalty. Itu yang bisa kita tiru, yang bisa kita implementasi ke bisnis kita untuk saat ini, yang paling dekat, yang paling bisa kita lakukan. Oke. Bisa nggak ditiru kira-kira? Bisa aja. Ya, tapi mungkin perlu sedikit investasi ya di bagian website dan beberapa elemen pendukung. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah akan ada dalam tanda kutip ya sosiola yang lain? Gitu ya. Belakangan ini saya lihat banyak banget ya brand-brand yang keluar dari marketplace dan mendorong customer-nya untuk beli di WhatsApp official atau mereka membangun toko online-nya sendiri ya dan seterusnya. Menurut saya ini titik balik yang menarik ya, momentum yang sangat bagus sekali. Kenapa? Karena brand-brand ini mau mandiri dan leluasa mengatur cash flow bisnis mereka sehingga mereka bisa memberikan benefit yang lebih ke pelanggannya. Bagus banget. Nah, sebetulnya Anda ya atau siapapun yang mendengarkan podcast ini bisa melihat ini sebagai peluang. Karena brand-brand tersebut artinya butuh channel lain untuk berjualan. Yang tadinya di marketplace, mereka butuh channel lain untuk berjualan. Begini ya, mereka memutuskan untuk keluar dari marketplace. Oke? Dan memilih untuk membangun sendiri toko online-nya. Bayangin berapa yang hilang saat mereka fase transisi tadi. Ya, atau bahasa bisnisnya mungkin pada saat itu hiccups ya, ada fase transisi itu ada hiccupsnya, berapa ya mereka harus kehilangan pada saat transisi seperti itu. Mereka kehilangan satu channel utamanya mereka, sehingga mereka harus bangun dari awal lagi. Oke? Dan pasti banyak banget. Ya, apalagi akuisisi channel baru juga tidak murah untuk sekarang ya. Anda bisa membangun dalam tanda kutip sosiola yang baru untuk menampung brand-brand tersebut dengan skema kerjasama B2C sebagaimana yang Sosiola lakukan. Misal mau fokus ke dalam tanda kutip ya sosiola ya atau niche tadi untuk let's say parfum pria gitu ya. Bikin websitenya, atur kerjasama dengan brand-brand ternama ya, tentukan diskonnya, mekanisme fulfillment-nya seperti apa, atur SOP-nya. Jadi misalnya Anda buat website namanya, ini kalau di catatan saya namanya MailScent, ya MALE strip SCENT, Scent, MailScent. Misalnya untuk hanya fokus menjual parfum pria, ini contoh ya. Dari parfum buat olahraga, parfum buat ngantor ya, buat ngedate dan seterusnya. Sampai mungkin ada parfum untuk umroh haji ya. Jadi pokoknya fokus ke parfum untuk pria gitu khusus ya, komplit. Anda kerjasama dengan brand-brand lokal, misalkan kerjasama dengan Humans ya atau HMNS, kerjasama dengan KAF barangkali, atau kerjasama dengan Saf & Co dan seterusnya. Teman-teman punya referensi parfum pria masing-masing ya. Jadi kita bikin satu website seperti Sosiola yang mengelompokkan semua parfum pria misalkan dengan segala atau dengan berbagai macam kebutuhan. Itu bisa sangat membantu dari sisi brand ya, akan ada channel bantuan bagi mereka. Nanti ditentukan mekanisme seperti apa, dan bagi kita pun kita juga bisa dapat margin. Oke. Jadi teman-teman nanti kerjasama dengan brand, ya silakan dibicarakan dengan brandnya, minta diskon yang baik ya. Terus skema kerjasamanya seperti apa? Apakah ada MOQ, minimum of quantity, minimum order quantity, dan seterusnya. Jadi dibicarakan baik-baik ya, dan pasti diiklanin, dijamin ya. Saya rasa itu pasti bakal works. Ya, silakan buat yang udah pernah nyoba atau yang udah coba, silakan share di komen atau bisa langsung email ke saya terkait jalan ceritanya itu seperti apa ya. Jadi menurut saya ini lebih ke win-win lah ya. Ada yang Anda dapat margin, brand lokal dapat penjualan, dan skema kerjasama yang bisa dinegosiasikan. Ya, jadi nggak satu arah ya kayak di marketplace. Jeder segini persentase, enggak ya. Kalau Anda punya dalam tanda kutip sosiola Anda sendiri, maka Anda bisa bekerja sama dengan dikomunikasikan terlebih dahulu gitu ya. Jadi
terlepas dari kekuatan modal, ya Sociala memang punya modal yang sangat besar. Apa yang dilakukan oleh Sociala ini harus kita apresiasi ya. Jadi Sociala ini bergeming ya melawan gempuran dominasi marketplace yang memang harus patut kita acungi jempol. Kekurangan dari model bisnis ini adalah marginnya ya yang mungkin agak low. Jadi volume penjualan adalah kunci. Mungkin margin boleh 10%, 15% ya. Tapi kalau penjualannya 1 miliar sebulan atau 1 miliar sehari, berarti udah 100 juta, 150 juta ya sebulan atau sehari, itu kan lumayan ya grossnya. Apalagi kalau misalnya teman-teman punya bargain power yang baik, ya kita punya bargain power yang baik, kemampuan negosiasi yang baik, jadi bisa dapat diskon mungkin sampai 20%, 25, 30%, tentu kan lebih bermanfaat ya. Jadi intinya apa? Yang bisa dilakukan oleh Sociala ini adalah sangat bisa kita duplikasi oleh siapapun, baik itu oleh pemilik brand, baik itu oleh dealer, distributor, atau mungkin perorangan ya seperti Anda yang mungkin saat ini sedang membangun bisnis perorangan. Itu saling memberikan keuntungan bagi semua pihak. Oke, jadi nggak cuma satu pihak aja, tapi ke semua pihak bisa dibicarakan dengan baik. Dan menurut saya ini adalah solusi yang cukup win-win. Ya, brand mendapatkan exposure, mendapatkan penjualan, kita mendapatkan margin dari negosiasi yang baik, customer mendapatkan benefit yang lebih karena tadi marginnya bisa kita olah untuk memberikan benefit yang lebih kepada customer. Oke, jadi itu aja episode hari ini. Jangan lupa share episode ini sekiranya menurut teman-teman bermanfaat. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.